penyebab dari silang merah tersebut adalah, terus bagaimana nih yang lulusan lama, tahun lama sebelum 2015 begitu. Guruan tinggi yang tadinya harusnya ada di API itu tidak terbaca pada 2 hari pertama pendaftaran. Hai Sobat Pendidikan, ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi, ruangnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, di episode kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Suharjantio Nugroho atau yang biasa akrabnya saya panggil Pak Tio gitu ya. Selamat pagi Pak Tio. Selamat pagi, Assalamualaikum. Nah, Sobat Pendidikan, belakangan ini nih banyak nih pertanyaan di Instagramnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang bertanya tentang PPG nih Pak. Lebih baik kita tanya-tanya langsung nih ya sama beliau nih ya. Pak Tio, bisa diceritakan nih Pak, sebenarnya tuh syarat-syarat PPG tahun 2024 itu masih sama nggak sih sama tahun kemarin? Baik, terima kasih Prima. Salam sehat, salam pendidikan untuk Sobat Pendidikan Jawa Tengah semuanya. Untuk syarat PPG bagi guru tertentu yang insya Allah akan dilaksanakan di 2025 nanti. Nah, pada saat ini pada proses seleksi administrasi untuk syarat utamanya kurang lebih masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara lain aktif di Dapodik begitu ya, kemudian memiliki satu instansi induk. Nah, ini ada beberapa anomali data di Dapodik yang ada satu guru yang memiliki lebih dari satu instansi dan dua-duanya induk. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan oleh Sobat Pendidikan sekalian. Kemudian memiliki ijazah S1 yang memiliki padanan untuk bidang studi PPG, karena tidak semua ijazah S1 itu dapat mendaftar PPG. Kurang lebihnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya Pak, iya. Terus gini Pak, apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh guru nih kalau mereka ingin mendaftar PPG di tahun 2004 ini? Iya. Yang harus disiapkan sebetulnya adalah kevalidan data melalui aplikasi. Nah, ini kita informasikan bahwa untuk PPG guru tertentu pada tahun ini yang insya Allah dilaksanakan 2025, kurang lebih ada 3 aplikasi ya, 4 dengan SIM PKB. Jadi yang pertama adalah SIM PKB, itu digunakan sebagai portal untuk mendaftar. Itu yang utama ya, SIM PKB untuk mendaftar. Kemudian di belakang SIM PKB kurang lebih saya identifikasi ada 3 aplikasi yang mendukung SIM PKB yang diambil datanya oleh SIM PKB. Yang pertama adalah untuk mengecek kevalidan NIK, nomor induk kependudukan. Itu menggunakan aplikasi Verval PTK. Nah, jadi Sobat Pendidikan Jawa Tengah yang muncul tanda tidak valid atau ada masalah begitu di NIK-nya, kevalidan data Dukcapilnya, maka dapat melakukan perbaikan di aplikasi Verval PTK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah data Dapodik. Data Dapodik di sini mencakup data-data pribadi guru, nama, tempat tanggal lahir, status kepegawaian, kemudian masa kerja dan sebagainya. Ini dihitung atau sumber datanya dari Dapodik. Termasuk SK-SK itu ya Pak ya? Termasuk SK, tahun aktif mengajar dan sebagainya. Ini diambil dari Dapodik. Kemudian yang ketiga terkait dengan linearitas S1 dengan bidang studi PPG yang diambil, ini menggunakan aplikasi Info GTK yang sumber datanya mengacu lagi ke data PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi itu ada 3 aplikasi kurang lebihnya, Verval PTK, Dapodik, dan Info GTK. Itu Prima. Oh iya. Terus gini Pak, permasalahan apa saja sih biasanya yang dihadapi oleh guru-guru tuh Pak selama ini? Dari aduan-aduan yang masuk selama ini
Untuk NIK sepertinya tidak ada masalah yang berarti ya. Intinya mungkin kendala hanya di nama yang berbeda. Ada yang memakai A, harusnya memakai A misalnya, kemudian tertulis pakai O begitu, atau yang panjang Muhammad misalnya tapi disingkat M misalnya. Nah, hanya berbeda seperti itu dan prosesnya tidak terlalu lama untuk verbal PTK. Nah, kemudian yang kedua yang biasanya menjadi masalah itu ada di Dapodik adalah keaktifan mengajar pada tahun ajaran mulai 2023-2024. Itu yang banyak permasalahan. Jadi pada SIM PKB saat pendaftaran itu ada checklist ya, ada checklist. Kalau data sudah oke maka akan ada tanda centang, tetapi kalau belum oke maka akan ada tanda silang merah. Nah, yang terkait dengan Dapodik biasanya di sini adalah keaktifan mengajarnya tidak terbaca atau silang merah. Nah, ini teman-teman kami informasikan bahwa penyebab dari silang merah tersebut adalah pada riwayat kerja pada Dapodik dientrikan atau diinputkan melebihi tahun 2023. Oh gitu, berarti justru sebelumnya? Harusnya sebelumnya. Jadi harusnya sebelumnya mereka sudah mengupdate datanya, tapi baru diupdate saat 2023. Betul otomatis sekali. Yang sebelumnya tidak terhitung atau gimana Pak? Yang dihitung adalah waktu inputnya. Oh gitu. Nah, ini untuk diketahui teman-teman, khususnya teman-teman operator Dapodik adalah bahwa data Dapodik itu harus dimutakhirkan secara berkala dan pada waktu yang sesuai dengan tanggal atau tahun yang diterbitkannya SK tersebut. Oh, ini nih kadang-kadang nih ya yang bikin guru nanti dulu gitu, ternyata bisa berakibat fatal. Betul, ini ya Pak. Banyak yang menyatakan teman-teman guru ini saya sudah mengajar sejak 2021 atau 2022. Di SK pun juga tahunnya sudah tertulis itu. Tetapi waktu inputnya baru diinputkan pada tahun 2023. Iya, nih perlu tahu nih Sobat Pendidikan, pentingnya update data Dapodik nih ya Pak Tio ya. Iya, gitu. Kemudian permasalahan terkait dengan yang saat ini agak banyak ada pada info GTK karena ini terkait dengan saat ini ya, waktu itu di dirjen yang berbeda tetapi saat ini malah sudah di kementerian yang berbeda. Yaitu data aplikasi sivil miliknya Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ada beberapa inkonsistensi data atau ketidakcocokan. Saya tidak mohon maaf sebelumnya saya ralat bukan inkonsistensi ya, tetapi ketidakcocokan data yang dibaca antara API ya atau antar muka proses aplikasi di PD Dikti itu dengan penarikan data di SIM PKB-nya. Ada selisih data, mungkin beberapa terjadi seperti itu. Dan kami informasikan juga aplikasi PD Dikti itu baru dimulai pada tahun 2012. Jadi 2012 itu baru dirintis. Nah, berarti yang sebelum 2012 itu gimana Pak? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Yang 2012 itu baru beberapa PT, perguruan tinggi yang mendaftarkan lulusannya. Tetapi baru diwajibkan di 2015. Oh gitu. Itu pun bagi perguruan tinggi di bawah Kemenristek Dikti waktu itu namanya. Bagi perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama ada kemungkinan pada saat ini datanya masih belum tersinkronisasi. Jadi misalnya sekolah-sekolah keagamaan begitu, ada kemungkinan datanya tidak ditemukan di aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, menjawab pertanyaan Prima berikutnya, terus bagaimana nih yang lulusan lama, tahun lama sebelum 2015 begitu. Nah, aplikasi API PD Dikti ini mengakomodir pendaftaran secara manual dengan mengunggah berkas atau scan ijazah secara manual. Tetapi isian yang diisikan tersebut agak banyak. Jadi ada tanggal yudisium, tanggal masuk pertama, tanggal terakhir masuk, tanggal keluar dari kampus, begitu dan sebagainya. Nah, untuk data yang diunggah secara manual, ini diperlukan proses verbal secara manual juga dan berjenjang. Yang pertama adalah kepada Dinas Pendidikan harus memverifikasi data itu by eyes gitu, by mata, begitu ya, diverifikasi ini benar atau enggak gitu ya. Nama sudah cocok atau belum, kemudian NIM-nya, nomor induk mahasiswa, nomor ijazah
tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya sudah cocok atau belum, itu diperiksa secara manual. Setelah diperiksa oleh Dinas Pendidikan, lanjut ke level berikutnya di Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak di provinsi yang lain mungkin namanya, ya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah banyak guru yang sudah kurang sabar. Oh iya, ya karena prosesnya panjang itu tadi ya Pak Tio, makanya sabar, butuh waktu. Kemudian menanyakan berulang-ulang kapan kami diverval, begitu. Nah, ini kami sampaikan dan kami informasikan bahwa guru yang sudah mengajukan sebelum 20 Desember, insya Allah untuk kegunaan PPG ya, sudah masuk. Jadi tidak perlu menunggu proses verbalnya dulu, gitu. Tetapi kalau sudah mendaftar ya, sebelum tanggal 20 Desember ini, maka sudah tercatat di sistem untuk nanti diperingkat lebih diperiksa kelayakannya lebih lanjut untuk apakah bisa menjadi calon peserta PPG di 2025. Jadi rekan-rekan guru yang mendaftar dan sudah mengajukan mohon bersabar ya, karena yang sudah mengajukan kalau memang memenuhi syarat-syarat lainnya yang nanti akan ditetapkan terkait PPG, maka insya Allah secara bertahap akan ditetapkan menjadi peserta. Begitu Prima. Kuncinya sabar nih ya Pak. Iya, betul gitu. sekali. Iya. Iya. Nah ini tuh ada beberapa pertanyaan yang paling sering sebenarnya ditanyakan di Instagramnya BPPMP ya. Berapa lama sih sebenarnya Pak proses pengajuan berkas PPG ini, dan mungkin juga bisa dijelaskan tanggal-tanggalnya tuh Pak sekalian. Baik. Jadi kami kemarin diberikan pengarahan untuk melakukan proses verbal ijazah ini baru sekitar pertengahan Desember. Nah, proses ini saat ini masih berjalan dan batasnya adalah nanti sampai dengan 30 Desember nanti akhir tahun ya. Jadi proses ini sedang berjalan dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah masuk dalam sistem, insya Allah akan dicek ulang atau masuk sebagai kandidat peserta PPG. Nah ini ada tambahan informasi Prima. Jadi ada beberapa rekan-rekan guru yang sebetulnya mereka data di API-nya, di API-nya itu mereka sebetulnya ada. Tetapi sewaktu kita biasanya kalau menggunakan aplikasi begitu ada pengumuman kita maunya langsung cepat-cepat mendaftar, begitu kan? Nah, seperti misalnya PPDB, begitu. Misalnya waktu pertama dibuka langsung mendaftar, akibatnya aplikasi hang, begitu. Nah, ini juga terjadi di PPG ini bahwa pada saat launching PPG server pendaftaran info GTK ini langsung diserbu. Sehingga universitas yang atau perguruan tinggi yang tadinya harusnya ada di API itu tidak terbaca pada 2 hari pertama pendaftaran. Oh, sempat ada masalah teknis nih ya Pak? Kemudian setelah pendaftaran ini gagal, muncul tawaran kotak merah yang menyatakan apakah Anda ingin mengunggah berkas manual, begitu. Mengunggah berkas secara manual, dan kemudian rekan-rekan guru tentunya karena tidak bisa melalui API, maka mereka langsung mengunggah secara manual. Padahal harusnya di API data PT mereka di perguruan tinggi mereka ada harusnya. Sebenarnya. Nah, ini kami himbau kepada rekan-rekan guru sekalian saat ini ya, bagi lulusan 2012 ke atas ya, yang sudah melakukan unggah berkas manual, kami sarankan untuk mencoba kembali melakukan unggahan verbal ijazah melalui API. Itu siapa tahu bisa ditemukan. Dengan bisa mengunggah lewat API, rekan-rekan guru sekalian bisa membypass atau melewati proses verbal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi dan BPGP. Proses yang panjang itu tadi yang betul butuh sekali. Waktu Hanya lama. mengisikan nama universitas, prodi, NIM dan nomor ijazah. Begitu. Sebenarnya kalau bisa lewat jalur itu lebih cepat ya Pak Tio, daripada dari kalau manual itu, ya. Silakan dicoba kembali rekan-rekan guru ya, khususnya lulusan 2012 sampai saat ini untuk bisa mencoba pendaftaran melalui API. Mungkin itu. Ini terakhir pendaftaran sebenarnya tanggal berapa sih Pak? Untuk guru mendaftar sampai 20 Desember. Ya, tetapi kalau rekan-rekan BBGP dan kami berkolaborasi untuk memverifikasi berkas masih sampai 30 Desember. Tetapi pada tahun 2025 pun tidak itu lantas tertutup. Proses verbal ijazah ini masih tetap berlanjut. Hanya
tidak diperingkat menjadi peserta PPG di tahun 2025. Jadi yang diprioritaskan adalah yang sudah mendaftar maksimal 20 Desember 2024. Itu gitu ya Pak. Terima kasih nih Pak Tio atas penjelasannya ya. Semoga guru-guru yang punya pertanyaan hampir-hampir sama nih ya sama teman-teman yang tadi sudah nggak bingung lagi nih. Nah terakhir nih Pak, misalnya guru masih punya pertanyaan tentang PPG nih, mereka harus tanya kemana sih sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Jadi karena sebetulnya tugas ini adalah tugasnya Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak di provinsi, di setiap provinsi, maka sebetulnya yang harus melayani adalah tugas fungsi utamanya adalah di BBGP atau BGP di setiap provinsi. Tetapi kami persilahkan karena kami juga berkolaborasi aktif ya, bekerja sama aktif dengan BBGP, khususnya BBGP Provinsi Jawa Tengah. Kami persilahkan apabila ada keluhan atau kesulitan dapat menghubungi unit layanan terpadu di BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Sama saja kita masih satu induk, satu institusi. Gitu. Terima kasih nih Pak sudah sharing-sharing bareng saya nih ya. Nah Sobat Pendidikan, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini dan kita akan ketemu di podcast-podcast berikutnya dengan tema yang tentunya lebih menarik. Sampai jumpa di RTL selanjutnya.